Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang tanda-tanda kiamat, dan kita masih membahas tanda kiamat kecil. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas di antara hadis Nabi yang menggambarkan tentang fenomena-fenomena yang akan terjadi menjelang kiamat. Nabi SAW menyebutkan tentang haimanatul asyrar wa tahqirul akhyar, yaitu kiamat itu akan terjadi, yaitu ketika orang-orang yang jahat itu telah mendapatkan kedudukan, dan orang-orang yang terpilih dia dihinakan. Nah, itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa orang yang tidak punya amanah, orang yang tidak takut kepada Allah menjelang kiamat, merekalah yang menduduki jabatan-jabatan, merekalah yang mengambil keputusan, berkuasa. Sedangkan al-akhyar itu orang-orang yang terpilih di sisi Allah, orang-orang yang takwa, yang punya amanah, punya rasa takut, malah mereka mendapatkan al-ikhtiqar, yaitu kehinaan, dan mereka betul-betul dijatuhkan, diintimidasi dan seterusnya. Itu menjadi tanda kiamat kalau itu sudah merajalela keadaan seperti itu, dan kita sudah merasakannya sekarang. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya tanda kiamat berdasarkan hadis yang lain, yaitu hilakul wa'ul wa dhuhurut tahut, binasanya orang-orang yang saleh dan mendominasinya atau munculnya tahud, yaitu orang-orang yang dulu tak terpandang, dan dia punya keburukan dalam catatan hidupnya, malah dia yang mendominasi keadaan. Ini Nabi yang sebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Al-Hakim radhiyallahu anhu, walladzi nafsu Muhammadin, demi jiwa Muhammad di tangan Allah. Jadi Nabi bersumpah dengan jiwanya sendiri yang berada di tangan Allah, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta sampai yadharu al-fuhsh wal bukh, sampai
merajalelanya penyakit pelit dan kekejian. Yukhawinul amin wa yu'tamanal kha'in, yang terpercaya dianggap berkhianat, pengkhianat dianggap orang yang terpercaya. Nah, setelah itu baru Nabi menyebutkan wa yuhlikul wa'ul, kata Rasulullah, dan binasanya wa'ul, wa yadharu at-tahud, dan munculnya at-tahud. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wa'ul wa mat tahud. Nah, ini menjadi kata yang agak membingungkan para sahabat. Bisa saja mereka mungkin jarang mendengarnya, lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, siapa yang engkau maksud dengan wa'ul dan tahud? Qal, Rasulullah menjawab, al-wa'ul, wa'ul adalah wujuhun nas wa asyrafuhum, yaitu orang-orang yang terpandang di masyarakat dengan ilmunya, wa asyrafuhum, dan mereka mulia, mereka mulia dengan ilmunya, bermanfaat, dan mereka selalu menjadi rujukan di tengah-tengah masyarakat. Nah, golongan ini binasa, kata Rasulullah. Wat-tahud, dan muncullah tahud. Siapa tahud? Alladzina kanu tahta aqdamin nas la ya'lamu bihim. Tahud itu golongan orang-orang yang dulu di bawah tapak kaki manusia, dan bahkan mereka pun tak mengenalnya. Jadi ini maksudnya bukan karena kehinaan materinya, karena dalam Islam sepakat semua mengatakan bahawa orang-orang yang miskin, fakir, malah itu disuruh muliakan, disuruh bantu. Jadi yang dimaksud di sini adalah mereka itu dulunya mereka bahkan tak dikenal di masyarakat karena manfaatnya. Jadi bahkan mereka bukan orang-orang yang mengenal agama Allah. Mereka juga tak memberi solusi apapun di tengah masyarakat. Nah, menjelang kiamat, kelompok tahud inilah yang kemudian mendominasi kekuasaan. Dan jemaah berkata Allah, di dalam hadis yang senada, Rasulullah juga menyebutkan dengan gaya bahasa yang berbeda, juga dari Abi Hurairah, kata Rasulullah, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat yaitu ya'lu at-tahud, naiknya ke permukaan at-tahud, iaitu orang-orang yang bodoh tadi, orang-orang yang tak faham agama, yang tak dipandang di tengah masyarakat, dia tiba-tiba naik, kemudian wa yuhlikul wa'ul, dan binasanya orang-orang yang terpandang, orang-orang yang bermanfaat. Lalu para sahabat kembali bertanya, ya, wa man tahud, siapa itu tahud ya Rasulullah? Qal fusulur rijal wa ahlul buyut al-ghamidah yarfa'una fawqa salihim wal wa'ul ahlul buyut as-salihah. Kata Rasulullah, yang disebut dengan tahud adalah sekelompok laki-laki atau sekelompok orang yang dia dan bahkan keluarganya pun tak memandangnya. Jadi saking tak dibutuhkan, tak ada ilmunya, keluarganya pun itu tidak memandang apapun darinya, dan tidak ada harapan untuk memperbaiki masyarakat. Tapi tiba-tiba yarfa'una fawqa salihim, menjelang kiamat mereka inilah yang kemudian muncul ke permukaan, bahkan melewati kedudukannya orang-orang saleh. Jadi kemudian wal wa'ul ahlul buyut as-salihah, yaitu penduduk atau masyarakat yang saleh, orang-orang yang saleh di tengah masyarakatnya. Nah, jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala, dari dua hadis ini kita faham, karena kedua-dua hadis ini dalam kedudukan yang sahih. Dari dua hadis ini maka kita mengerti bahawa menjelang kiamat itu orang-orang yang baik, orang-orang yang punya ilmu, bukan hanya dihinakan, tapi kemudian
Allah Subhanahu wa taala itu akan melenyapkan mereka. Nah, di sini para ulama mengatakan bahawa ada dua makna binasanya orang-orang saleh ini. Ada dua makna. Yang pertama, memang Allah buat skenarionya orang-orang yang dibutuhkan oleh umat satu persatu meninggal dunia. Dan tentu kita tahu masalah meninggal itu adalah ajalnya. Tapi menjelang kiamat yang dimaksud adalah beruntunnya orang-orang yang dibutuhkan sebagai pencerah, sebagai tempat merujuknya umat, sebagai tempat konsultasinya orang-orang yang kebingungan dalam hukum agama. Dan dia juga diharapkan memperbaiki masyarakat dengan fatwa-fatwanya. Mereka semua menjadi barisan orang-orang yang dibuat oleh Allah meninggal dalam waktu yang tak lama berselang. Itu pandangan pertama dari para ulama, lenyapnya wa'ul, iaitu dengan meninggalnya mereka. Dan tentu kita faham kalau orang-orang alim ini sudah meninggalkan dunia, maka yang tersebar adalah kebodohan. Makanya kenapa besar sekali pahala melakukan regenerasi dalam dunia amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dalam dunia dakwah ini salah satu pekerjaan yaitu melakukan, menciptakan, mengembangkan generasi-generasi yang akan memimpin dengan agama berikutnya. Maka jangan heran ketika Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang dia belajar Quran lalu dia mulai mengajarkannya kepada orang. Jadi tidak putusnya generasi yang akan melanjutkan urusan agama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan ketika datangnya masa-masa perang dengan orang kafir, maka Allah menyebutkan janganlah semua kalian ikut berperang, tapi tinggallah beberapa orang untuk menuntut ilmu dan melanjutkan ilmu. Allah saja melarang semua menuju ke medan perang sehingga tidak tertinggal generasi yang akan melanjutkan urusan agama. Saking pentingnya penyelamatan dalam urusan agama. Jadi oleh kerana itu, dalam hadis yang lain disebutkan bahawa barang siapa yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu, jadi dia menempuh jalan menuntut ilmu dan dia faham menuntut ilmu itu mungkin dia tidak akan dihargai, dan dia faham bahawa kedudukan dia di dalam sebuah pemerintahan mungkin tak berguna, tapi dia tahu bahawa ilmunya akan bermanfaat pada keluarganya, pada masyarakatnya. Di saat itulah Allah Subhanahu Nabi SAW memastikan barang siapa yang menuntut ilmu dan wafat atau meninggal di saat dia menuntut ilmu, maka matinya mati dalam keadaan syahid, mati dianggap syahid. Jadi sama dengan para pejuang di jalan Allah. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tidak mampu, mungkin background pengetahuan agama kita mungkin dari kecil kita sudah belajar pelajaran umum, kita belajar dari SD, SMP, SMA, terus lanjut S1, S2, S3. Semua jurusan yang kita geluti adalah jurusan ilmu-ilmu umum. Itu tidak menutup jalan bagi kita untuk berjuang membuat generasi orang-orang yang punya ilmu agama. Caranya bagaimana? Bantulah orang-orang yang mendakwahkan agama. Kalau mereka tak punya tempat, berikanlah tempat. Kalau kita dalam satu komplek tinggal, lalu ada satu orang yang mau memperhatikan Al-Quran, maka bantulah dia, sediakan fasilitas, sediakan tempat. Orang-orang kaya dalam satu komplek seharusnya, mungkin ada profesor, doktor, macam-macam orang yang pintar tapi bukan ilmu agama, maka dia masih bisa berjuang bersama
dengan cara dia akan katakan kepada seorang ustaz yang berada di kompleknya, "Ustaz, kita buat pengajian di komplek, saya yang sediakan tempat, kita buat balai ngaji, nanti kita cari guru, biar kami yang menggaji guru tersebut sebelum anak-anak ramai. Nanti kalau sudah anak ada ramai, mungkin bisa dibantu dengan SPP-nya. Kita buat, kita dakwahkan agama ini." Nah, itu adalah sesuatu yang sama dengan perjuangan orang-orang alim, walaupun dia punya kelebihan dalam ilmu agama. Makanya di dalam sejarah disebutkan salah satu dari teman Imam Syafi'i, salah satu dari temannya Imam Syafi'i, saya lupa nama lengkapnya, dia punya kekurangan, iaitu dia tak mampu menghafal Al-Quran, dia tak mampu menghafal hadis. Jadi itu dalam keadaan seorang penuntut ilmu sangat wajar ada yang cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang jalan di tempat. Dia tak mampu, dan dia melihat, Masya Allah, Imam Syafi'i begitu cepatnya, bahkan menghafal pun begitu mudahnya bagi beliau. Dan kita tahu tentang bagaimana Allah memberi kelebihan pada beliau. Akhirnya teman ini mengatakan, "Wahai Muhammad," kerana nama Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, "Wahai Muhammad, engkau lanjutkanlah belajar, aku sudah tak mampu." Jadi betul-betul susahnya minta ampun belajar itu. Karena kan kita juga tahu di antara kita ada tipe yang hari ini belajar ba, ta, sa, begitu besoknya dia lupa huruf itu juga muncul. Nah, kemudian si fulan ini mengatakan kepada Imam Syafi'i, "Lanjutkanlah engkau dan aku akan mencari pekerjaan." Nah, lalu aku berjanji bahawa hasil dari pekerjaanku, aku akan membantumu untuk meneruskan menyiarkan ilmu. Dia cari jalan lain menuju ke surga. Kalau ke Roma kita tidak perlu jalan, karena bukan dijadikan sebagai sandaran. Dia cari jalan lain menuju surga. Dia ditakdirkan Allah bukan orang yang pintar, dia bukan orang yang mampu untuk mendakwahkan, bahkan dia bukan orang yang punya lisan yang fasih untuk membicarakan agama, tapi dia bantu. Dia katakan, "Hasil pekerjaanku akan kuberikan kepadamu sebahagiannya agar engkau meneruskan mengajarkan ilmu." Begitulah orang-orang yang punya jiwa menyelamatkan agama di tengah-tengah kehancuran dunia. Maka jemaah mulakan Allah, hadis ini mengatakan binasanya para ulama, binasanya orang-orang saleh, orang-orang yang dijadikan sebagai rujukan. Makna pertama memang meninggal dunia, tapi ada makna kedua, yaitu menjelang kiamat orang-orang yang al-ashraf tadi, orang-orang yang mulia tadi, itu sudah mati langkah. Jadi bukan tercabutnya nyawa, tapi langkahnya yang mati. Bisa saja dia punya ilmu tapi tak punya kuasa, sehingga kedudukannya tak bisa memperbaiki keadaan. Dia hanya punya sebatas kekuasaan terhadap pesantren yang dibuatnya, tapi tak mampu memperbaiki masyarakat. Bahkan diberikan jabatan pun, ternyata jabatan itu pun ada SOP yang harus dijalankan dan punya undang-undang mengatur batas-batas yang boleh dilakukan. Sehingga ketika ditanya oleh masyarakat, "Kenapa Ustaz, kenapa Tengku tak bergerak apa-apa? Ya, lihatlah bagaimana hancurnya keadaan masyarakat di kota ini." Maka jawabannya adalah, itu bukan wewenang kita. Kita tak berani melangkah terlalu maju, nanti akan memberi mudarat. Ini bukan wewenang kita. Jadi diamnya para ulama adalah kematian. Orang mengatakan bahawa dia alim, dia faham, dia tahu ini halal, ini haram, dia tahu, tapi tak berani menyuarakan. Diberi kesempatan untuk berdiri di mimbar-mimbar, diberi kesempatan untuk berkhutbah, tapi yang dibicarakan kadang-kadang hanya urusan-urusan fikih,
hanya urusan-urusan taharah, tata cara salat, sedangkan rusaknya moral masyarakat tak berani ditegurnya. Bahkan ketika ada orang-orang yang perlu diperbaiki dari kalangan para pejabat, itu pun tak berani untuk dikritiknya. Jadi bahkan ada yang lebih gila lagi, Pak, pejabat zalim pun tetap wajib taat. Jadi ada prinsip dari kelompok tertentu, pemimpin itu walaupun zalim tetap wajib taat, padahal itu pembahasannya panjang. Kalau itu prinsip yang kita pegang, walaupun dia zalim, walaupun dia menzalimi rakyatnya, kita tetap wajib taat. Kalau itu prinsip, apa gunanya semua ayat-ayat amar ma'ruf nahi mungkar? Apa gunanya semua sejarah menyebutkan tentang bagaimana bergeraknya para ulama untuk memperbaiki para pemimpin? Jadi kita jangan sampai membawa kondisi negara lain ke negara kita yang berbeda. Kondisi negara lain, rajanya raja yang saleh, korupsinya tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat. Dia korupsi tapi masyarakat sejahtera. Itu urusan dia dengan Allah, tapi dia tak zalimi rakyat dengan korupsinya. Ini sudah korupsi, minyak dinaikkan jam 2 malam. Kumpul masyarakat uang pajak terus-terusan kumpul. Lalu diberilah jabatan kepada para pemimpin ini, gajinya saja, gaji pokoknya saja 60 juta. Itu belum kena tunjang. Yang kita masyarakat yang sudah punya pekerjaan, yang honorer berpuluh tahun pun ujung-ujungnya dipecat. Dan tidak ada agama yang dibawa di dalam negeri ini. Yang berbicara, memimpin bicara agama, kita pertahankan kedudukan Al-Quran dan hadis di negeri, tak ada. Coba lihat visi misi semua para pemimpin, menyukai pegahaba para pemimpin yang hanya pegahaba masalah agama apa. Dan ketika dia mulai menzalimi rakyatnya, maka di saat itu tidak ada kalam atau tidak ada perkataan yang lebih mulia kecuali berani berkata benar di depan raja yang zalim. Namun ulama menasihati, mengatakan bahawa jangan mempermalukan dia di depan khalayak ramai, karena itu akan menjadi sebuah sumber malapetaka yang baru. Jadi jangan ketika ada wali kota di depan, misal wali kotanya solat, lalu kemudian kita diberi kesempatan naik panggung, kata tunjuk-tunjuk di atas muka wali kota ni, lihat ni pemimpin yang bodoh tu begitu. Ini malapetaka baru. Pulang dari situ bukan bagus agama, dihancurkan lebih hebat lagi karena rasa sakit hatinya. Itu tak boleh keadaan begitu. Kalau nasihati dengan cara yang baik, lihat keadaan. Maka jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, itu makna kedua. Di saat orang-orang yang baik terpandang di sisi agama, dihormati, tetapi kemudian mereka mati kutu, mereka mati langkah, bahkan tak bersuara lagi di atas semua kezaliman yang terjadi, tak berani bersuara. Ya sudah, Lok Semawai dipenuhi dengan pahak-pahak yang berkeliaran di setiap pagi dan sore, itu pun tak berani bersuara. Kalau pahak ayam bisa kita nikmati, ini pahak manusia kadang-kadang cabuk domba pahanya. Cabuk pun bahasa syar'i. Luka-luki di paha itu berkeliaran di waktu jogging pagi, jogging sore. Hari ini kita sibuk mengkritisi perempuan memakai celana ketat, tapi laki-laki Masya Allah dengan celana pendek di atas lututnya tak ada yang berani bicara. Kenapa? Mungkin yang melakukannya yang punya kekuasaan, dan kita tak berani mengkritisinya daripada bermasalah. Tak berusaha menjembatani dengan pimpinannya. Kita buat sebuah kesepakatan ini bagaimana supaya keadaan ini tak berlarut-larut. Kadang-kadang dilakukan razia sekali dua. Yang walhasil kadang-kadang yang melakukan razia berpakaian bagus pun waktu razia, di luar razia dia pun begitu. Kan cukup hancur. Jadi kita ini kadang-kadang memang tak bisa menolak takdir Allah bahawa kita sedang mendekat ke kiamat, yaitu hancurnya keadaan. Jadi kalau sudah orang-orang yang dianggap saleh ini diam, di saat itu apa yang terjadi? Muncullah tahud, kata Nabi. Tahud ini orang-orang yang dulu kuh parit, artinya dia dulu gali parit, salat tidak ada, kemudian tiba-tiba jadi pemimpin.
Disuruh bicara agama tak bisa, faham pun tak bisa, salat pun tak benar. Kalau ada salat, mungkin siang malam tak salat, mungkin ada yang malam main judi kemudian subuh tertidur. Maka coba lihatlah Indonesia ini. Bukankah pembiaran yang luar biasa munculnya orang-orang yang menghinakan agama? Bapak kalau disibukkan dengan pandangan di video-video yang sering kita lihat, muncul nama seperti Mama Ghufran yang kau rumpungo, yang disibukkan Rahmatan Maqali li Rahmatan, dia mengatakan dia faham bahasa Suryani, lalu dia mengatakan ini itu. Si Mama Ghufran ni Pak, dibiarkan demi politik. Tak ada yang, sampai hari ini tidak ada yang menjegalnya. Ini manusia peliharaan Pak. Dan saya baca salah satu komen orang yang mengenalnya. Apa kata orang yang mengenalnya? Dia mengatakan, ini saya baca Pak, orang yang mengenalnya mengatakan itu si Mama Ghufran itu dulunya kerjanya mancing, dari pagi sampai sore tidak ada solat, duhur tak solat, asar tak solat, tak agama tak faham, tiba-tiba jadi pimpinan pesantren. Jadi bicara dengan bahasa-bahasa orang gila, dan dia mengatakan bahwa dia sudah ke pasukannya malaikat, kemudian dia sudah lihat surga dan dia bisa menjamin surga untuk kita semuanya. Pembiaran terjadi. Lalu muncul lagi orang-orang liberal yang diizinkan berbicara. Coba Bapak cek di YouTube tentang pengajiannya Ustaz Saiful Karim. Itu rusak betul, Pak. Rusak betul. Semua ayat Quran diputar balikkan sesuai dengan nafsunya. Tapi adakah penangkapan? Tak ada. Kenapa? Negeri ini tak penting agama. Yang penting setelah sekolah, kuliah, lalu bekerja. Tak penting anak-anak mau saleh atau tidak. Dunia kampus kan begitu hari ini Pak, karena pemimpinnya bukan pemimpin orang yang memikirkan agama. Maka yang penting Anda selesai kuliah, Anda dapat kerja. Itulah tujuan kami mendirikan kampus, bukan membuat orang-orang yang saleh, bukan membuat anak-anak yang beradab. Begitulah yang terjadi hari ini. Padahal rezeki telah dijamin oleh Allah, lalu kita berlomba-lomba mencari sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Bukankah kita menyadari yang tak berusaha pun Allah bisa beri rezeki? Capek kita ambil S1, S2, S3, belum tentu rezeki kita dapat kalau Allah takdirkan sebegitu jumlahnya. Tapi ada yang baru lulus SMA, S1 pun tak lulus, tiba-tiba jadi presiden. Itu perkara yang ditakdirkan Allah. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, kada persibuk roh dan minta rezeki dengan ijazah. Jadi kuliah dari SD sampai kuliah tujuan cari kerja. Aduh ya Allah, saya tidak ada bahasa, kadang-kadang keluar bahasa yang agak ini sikit Pak, berat bengai manusianya. Itu sudah dijamin, itu sudah dijamin. Taatlah ke Allah, datanglah waktu subuh, belajarlah agama, maka Allah akan buat hidup kita bahagia, bahagia dunia, kemudian bersambung dengan bahagia akhirat. Beginilah keadaan kita, dan semua ini kita bisa ambil kesimpulan, inilah tanda kiamat yang segera akan terjadi di hadapan kita. Maka Bapak Ibu bersiap-siaplah untuk menghadapi kiamat yang akan Allah buat, dan kita akan berganti dimensi menjadi dimensi yang lebih mengerikan, lebih panjang, dan hasilnya antara surga dan neraka. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.